Pak Iman Dirja. Saya pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 dan UTS nanti dengan Pak Iman Dirja dari pertemuan 9 sampai 12 kan UAS. Ya, saya bawa materi terkait pengecoran, Pak Iman bawa materi tentang pembentukan dari tim teaching ya. Terus kalau ini adalah materi atau kurikulumnya, nanti untuk pengecoran itu kita akan belajar tentang teori-teori dan metode maupun proses bisnis atau pengecoran logam. Sedangkan untuk pembentukan nanti dibahasnya tentang pembentukan blok sama pembentukan material barang manufakturnya. Nanti dipahami oleh Pak Iman Dirja. Kurikulum ini dari BKSTM, jadi dan kerjasama teknik mesin seluruh Indonesia mempelajari tentang teori kurikulum. Kemudian ini beberapa pustaka yang saya pakai ada dari luar dan dalam negeri. Kemudian artikel-artikel. Kenapa saya memilih pakai artikel? Karena pasti teknologi pengecoran logam itu selalu update perkembangannya. Kita bisa tahu itu dari artikel atau penelitian-penelitian terbaru yang sudah dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Misalnya di jurnal-jurnal teknik mesin, jurnal-jurnal teknik itu pasti ada bahasan tentang teknologi pengecoran. Nah itu isinya bermacam-macam, parameternya bermacam-macam. Contoh pengecoran logam, mungkin variasi temperatur atau temperatur tuangnya, atau di cetakan itu ada saluran masuk, diameter cetakan, diameter saluran masuk itu bisa berpengaruh pada hasil pengecoran. Itu ada di artikel. Atau jumlah saluran masuk itu berpengaruh pada kualitas coran, kualitas produk ya. Nah itu banyak, kalau didalami sangat luas sekali tentang pengecoran. Jadi dari artikel ini kita belajar terkait perkembangannya sejauh mana. Nah, ini sedikit pendahuluan tentang pengecoran logam. Nah, proses pengecoran itu atau biasa disebut casting, itu merupakan teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dan dalam bentuk peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli. Jadi bentuk aslinya jadi patokan, dibikin bentuknya dan rongga, berupa rongga, kemudian cairan yang sudah dilebur dari tungku peleburan. Ada macam-macam tungku peleburan dan nanti proses dituangkan di dalam cetakan. Kemudian hasilnya akan menyerupai bentuk asli dari produk. Kemudian pengecoran itu bisa diartikan juga sebagai proses manufaktur. Mungkin yang ada proses permesinan, dibubut, di roll segala macam. Tapi ini untuk pengecoran ini prosesnya menggunakan logam cair dengan cetakan yang sudah disesuaikan bentuknya.
kemudian klasifikasi terkait pengecoran. Nah, itu cetakannya itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, pengecoran dengan cetakan sekali pakai, itu biasanya cetakan pasir atau cetakan semen dengan bentuk yang memang diharuskan cetakannya itu dihancurkan untuk mendapatkan hasil corannya. Itu yang sekali pakai. Nah, yang tadi saya singgung di referensi yang dipakai artikel-artikel itu, nah, cetakan sekali pakai itu biasanya umumnya menggunakan sand casting, cetakan pasir. Nah, itu kita tidak tahu, kalau dari buku kita tidak tahu perkembangannya sand casting itu sudah sampai mana. Mungkin sand casting itu pasirnya itu bisa digunakan ulang-ulang, dapat perlakuan secara khusus, dan cetakan pasirnya itu bisa dipakai lagi atau mungkin di mix dengan material yang lain, jadi hasil dari pengecoran itu bisa lebih baik. Begitupun dengan pengecoran permanen, cetakan permanen. Untuk cetakan permanen ini biasanya temperaturnya di atas, temperatur cetakannya itu harus di atas titik leleh material cetakan permanen ini, harus di atas dari cetakan logam yang dicairkan. Contoh ini besi, temperaturnya di atas 1000, nah itu dipakai untuk menggunakan proses pengecoran aluminium. Temperaturnya di bawah kisaran 500 sampai 300 derajat. Dan itu bisa dipakai berkali-kali dengan kuantiti yang produknya banyak. Terus untuk proses peleburan atau pencairan logam itu menjadi tahapan penting di dalam proses pengecoran. Jadi cetakannya sudah tersedia, materialnya sudah tersedia. Nah, proses peleburan itu tahapan awal untuk melakukan proses pengecoran. Sedangkan material yang dilebur itu logam dan unsur-unsur paduan. Nanti kita bisa di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas logam-logam apa sih yang dipakai dalam proses peleburan, tujuannya untuk apa. Kemudian flux itu senyawa organik yang berfungsi untuk membersihkan logam cair dari gas maupun kotoran. Nah, impurities yang terlarut. Nah, itu di artikel nanti kita temukan seberapa pengaruh impurities terhadap nilai kekerasan atau nilai sifat mekanik hasil coran. Nah, itu kita bisa bertemu, kasusnya itu bisa kita temukan dalam artikel atau penelitian terdahulu. Begitupun dengan unsur pembentuk perak. Dan itu perak ini biasanya disebut, contohnya kayak ampas gitu, yang atau kotoran yang mengapung di atas cairan. Nah, ini unsur-unsur pembentuk perak ini kita bisa tahu apa yang menyebabkan penelitian-penelitian terdahulu bisa kita temukan kasusnya dan bagaimana meminimalisir pembentukan perak. Nah, ini jenis-jenis tungku peleburan yang umum dipakai di industri, baik industri kecil, industri besar maupun skala laboratorium.
Ada tungku busur listrik, tungku induksi, dan tungku fleksibel, dan tungku pola. Nah, ini kan semuanya praktikum teknik produksi kan. Praktikum teknik produksi itu ada pembentukan, reforming, welding, sama casting. Nah, casting kita nanti praktikum teknik produksi itu salah satunya kita menggunakan tungku pengukuran tungku crucible ini. Karena induksi kita belum punya, busur listrik kita belum punya, pola apalagi. Ya, kita punya di lab tungku crucible. Nah, ini beberapa kelebihan dari tungku crucible, busur listrik. Ini busur listriknya dari material yang dileburkan dari saluran keluarnya. Ini laju perbulan, keuntungannya itu laju perbulan sama laju produksinya tinggi, polusinya rendah, dan ini yang menarik, temperaturnya bisa diatur dalam jangka waktu yang lama untuk logam paduan. Nah, ini contohnya untuk busur listrik, bisa kalian lihat di YouTube. Ini linknya, atau bisa saja kalian taruh kata kuncinya tentang tungku busur listrik. Nanti keluar banyak video yang menjelaskan tentang tungku busur listrik. Kemudian tungku induksi, dia juga mampu menahan temperatur konstan untuk jangka waktu yang lama, sama kayak tungku induksi, sama kayak tungku busur listrik, tapi biasanya digunakan untuk program ampere. Temperaturnya biasanya di bawah dari 1000 derajat. Ada kapasitasnya di atas 1000 derajat, tapi pembentukan elektrik induction coilnya yang lebih banyak lagi. Tapi yang biasa di bawah 1000, dan kegunaannya untuk pengecoran logam ampere. Gitu. Nah, ini tungku induksi ini bisa kita aplikasikan juga untuk proses superheating atau surface hardening. Bisa kita surface atau proses heating material yang lain. Apa ya istilahnya? Saya lupa. Proses bisa dimanfaatkan untuk proses yang lain selain proses pemburuan tungku induksi ini. Ini crucible-nya itu biasanya baku penahan panas, bisa juga dengan semen atau campuran apa ya, umumnya semen putih. Kemudian ini adalah coil, kemudian bagian dalam ini merupakan cairan atau logam yang sudah dicairkan. Itu tungku induksi. Kemudian ini contoh-contoh atau gambaran tungku induksi yang skala besar, kapasitas besar, maupun yang skala kecil. Nah, ini contohnya, bisa lihat di YouTube. Banyak. Saya sudah lihat, saya mau tampilkan di slide, tapi saya pikir di YouTube banyak. Saya pikir kalian bisa cari sendiri. Kemudian tungku crucible ini yang ada di lab kita. Tungku crucible ini merupakan yang di lab itu tugas akhir mahasiswa. Dia rancang bangun untuk tungku crucible. Tujuannya buat praktikum teknik produksi. Nah, memang crucible ini salah satu teknologi peleburan yang konvensional atau udah jadul lah istilahnya, tapi masih banyak digunakan di berbagai industri. Bahan bakarnya biasa menggunakan minyak dan gas. Portable, ini tantangannya bisa untuk ampere dan ampere. Hanya kurang itu temperaturnya tidak bisa kontrol temperaturnya.
asal udah mencair aja lah kita cetak, tapi kita tidak bisa melakukan kontrol. Mau menggunakan termogan atau termokotor pun tidak bisa karena itulah kekurangannya kalau menggunakan tungku tersebut. Contohnya banyak contoh videonya bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir itu tungku kupola. Jadi biasa digunakan di industri besar. Dan prosesnya itu bisa secara kontinu dan proses peleburannya itu tinggi, laju peleburan itu sangat tinggi. Kemudian kapasitas produksinya sangat besar. Ini materialnya yang mau dilebur dari atas, misalnya itu ada pemanasannya, kemudian ada saluran untuk slagnya atau ampasnya yang tergenang, terus kemudian untuk logam cairnya itu ada saluran di bagian bawah, di bagian bottom. Tuh. Kemudian ini contohnya, saya nggak tahu di Karawang ini apakah ada industri kecil yang bergerak di bidang pengecoran atau tidak. Kalau ada, CV atau jangan PT, kalau PT prosedurnya terlalu susah, kalau CV atau industri-industri di Purwakarta itu kalau nggak salah ada. Kalau memang ada, dekat dan bisa kita berkunjung ke sana, dan kita bisa lihat proses secara langsung. Kalau video kan mungkin masih kurang atau banyak informasi yang uh, hilang situ. Tuh, ini contoh bukunya. Ini video yang di link ini merupakan simulasi untuk tungku kupola. Bisa kalian cari. Ini itu saja terkait materinya, dan ini serta yang saya screenshot tadi yang jadi patokan untuk per hari. Kemudian apa ya tadi saya nanti untuk minggu crucible ini kita memang sudah mengajukan bahan praktikum untuk praktikum pengecoran. Bahannya belum sampai, belum ada. Nanti kan yang ada di lab itu menggunakan gas. Jadi nanti kelompok praktikumnya itu silakan kalau memang mau untuk trial, untuk coba lakukan proses pengecoran atau proses peleburan menggunakan crucible ini. Nanti bisa kelompoknya beli gas sendiri 3 kilogram aja cukup ya, 3 kilo. Jadi kalau kelompoknya 3 orang atau 5 orang, nah itu seorang 5.000 untuk beli gas, dan nanti bisa melakukan trial proses pengecoran sambil menunggu bahan praktiknya sampai. Pasir cetakan material aluminium sudah ada, tinggal gasnya itu yang belum kita punya. Jadi nanti kita kondisi itu saja pendahuluan mengenai teknik pengecoran atau pembentukan pengecoran. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang cetakan, tentang metode pengecoran menggunakan pasir, menggunakan cetakan permanen, itu nanti prosesnya high pressure atau squeezing, tekan, dari cairan logam itu ditaruh ke dalam cetakan, kemudian dilakukan proses penekanan. Tujuannya untuk apa nanti kita pelajari. Nanti hasilnya bagaimana nanti kita pelajari. Gitu.
material yang digunakan, kita cek temperatur yang paling bagus untuk proses pengecoran material ini. Temperatur yang paling baik itu di temperatur berapa. Itu ya materinya, pendahuluannya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas yang lain. Kemudian nanti untuk karena penilaiannya 50% proses, tugas cuma 10%, sedangkan UTS UAS itu 15 dan 25. Nah, proses ini dalam bentuk proses diskusi tugas kelompok. Nanti akan saya bagikan kelompoknya, saya akan kasih temanya, dan silakan kita lihat diskusi terkait tema tersebut. Tugas kelompok menggali referensi terkait tema pengecoran atau contoh tema mengenai permanen mall. Kita akan permanen ini perkembangannya sudah sejauh mana, atau ada inovasi baru terkait cetakan permanen, mungkin dari materialnya, mungkin dari saluran masuknya, mungkin dari temperatur, atau mungkin dari penambahan unsur lain dalam cairan logam tersebut. Nah, itu nanti tugas kelompok untuk menggali informasi tentang update atau perkembangan pengecoran. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti saya bagikan kelompoknya di kampus, nanti silakan di kampus, atau kalau sudah ada grup silakan bikin grup kelas A, biar informasinya saya share dari grup WhatsApp aja. Nah, itu aja. Kira-kira ada yang mau bertanya terkait materi ini atau tidak, atau tentang yang lain, silakan. Ayo silakan mau bertanya. Oh iya, nanti kelasnya kalau bisa hari Jumat atau hari Kamis kita ketemu lagi. Kalau ada waktu, kalian punya waktu di hari Kamis dan Jumat, kita ketemu lagi untuk mungkin bahas materi selanjutnya atau pembahasan terkait tugas kelompok. Kalaupun memang tidak bisa, ada bentrok, nanti sesuai jadwal minggu depan. Oke, informasinya jelas. Atau yang ada